luar biasa di broker dalam negeri maupun luar negeri, pencapaiannya juga luar biasa, begitupun kehilangannya. Jadi malam hari ini Pak Paul akan sharing ya, apa saja yang suka dukanya menjadi trader manual dan sekarang sukanya di bisnis ini. Oke. Dan bagi Bapak Ibu sekalian jangan buru-buru nanti untuk buru-buru live, karena di akhir nanti kita akan ada 2 testimoni, yaitu dari pengusaha bengkel, asuransi, dan juga pemilik franchise kopi. Kemudian ada lagi yang satu lagi testimoninya adalah dari seorang pegawai, menjadi pegawai dari tahun 1996 ya. Kemudian akhirnya memutuskan di bisnis ini di tahun 2021. Kita akan dengar sama-sama nanti. Baik, tanpa berlama-lama kita akan sambut Bapak Paul. Silakan, waktunya kami persilakan. Yes, terima kasih Martin untuk pembukaannya yang semangat sekali ya. Bocorin rahasia nih, suka duka. Banyakan sukanya atau dukanya kalau trading manual ya. Kalau trading manual buat saya banyakkan dukanya sih. Senangnya sesekali menggelegar, tapi kalau misalnya dukanya, wah, menggelegar juga nangisnya gitu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan untuk menyediakan waktunya malam ini. Saya yakin untuk Anda yang sudah menyediakan waktu tentu ingin mendengar apa sih sharing yang akan diberikan malam ini. Dan pasti sudah mendapat kisi-kisi ya bahwa kita akan bicara mengenai trading forex. Jadi saya memperkenalkan dulu, nama saya Paul, tadi sudah diceritakan saya sudah trading dari tahun 2002 ya. Manual dalam negeri sudah, luar negeri sudah, enakan mana? Singkat cerita enakan luar sih ya, di luar negeri. Kenapa? Karena kita lebih bebas dalam menentukan leverage maupun akunnya seperti apa. Memang sekarang lebih terbuka sih, di dalam negeri juga sama, tetapi lebih enak kalau kita bermain dengan broker yang STP gitu ya, yang bermain di free market gitu. Apa sih itu? Oke, kita langsung aja ya ke dalam presentasinya. Saya akan buka file presentasinya. Mudah-mudahan sesuai topik malam ini. Kita ingin mendapatkan apa sih? Kita ingin mendapatkan yang namanya merdeka finansial ya. Kita ingin mendapatkan merdeka finansial, meningkatkan pendapatan di masa pandemi. Buktinya ada nggak? Nah, ini semua saya akan buka dan kupas tuntas di sini ya. Nanti setelah selesai presentasi saya, Anda dipersilakan untuk bertanya. Tapi kalau dalam masa presentasi saya, mohon mute mic Anda bisa langsung ketik di kolom chat, nanti saya akan jawab di akhir presentasi saya ya. Oke, untuk yang masih membuka mic, mic udah tutup semua ya. Oke, baik. Saya buka file presentasinya sebentar. Yes. Oke, tunggu sebentar. Saya belum, saya harus set dulu ya sebentar. Oke. Ya. Screen sharing. Ya, jadi perkenalkan teman-teman, ini adalah apa sih auto profit income ya? Jadi auto profit income ini adalah tim bisnis saya ya. Nah, tim bisnis saya kenapa kok ada tim bisnis ya? Karena memang dalam bisnis ini ketika saya banyak bercerita ke banyak orang, makin banyak ditanya, kamu di tim mana ya? Saya namakan tim saya tim auto profit income ya. Memang pendapatannya didapatkan secara otomatis yang asalnya dari profit trading gitu ya, teman-teman. Singkatnya seperti itu. Dan saya di bawah komunitas besar kita yang namanya Auto Sultan ya. Di saat ini adalah komunitas yang terbesar ya. Saya boleh bilang terbesar seluruh dunia. Karena memang trading kita ini bisa dilakukan di mana saja karena banyak member yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang ikut bergabung di sini ya. Oke, nggak berlama-lama kita bicara mengenai problem dari keuangan ya, jadi financial problem. Gimana sih rasanya kalau kita ini nggak punya keuangan yang cukup gitu ya? Tentu akan berpengaruh pada kehidupan spiritual kita, kepada keluarga, kesehatan, karir, hubungan maupun pendidikan kita gitu ya. Banyak yang berdampak ke sini terutama pada masa pandemi ini gitu ya, karena perekonomian gimana? Macet ya.
Karena PPKM, karena lockdown ini banyak yang terdampak, terutama karena saya berasal dari Bali, saya di Bali saat ini, banyak teman-teman saya yang di sektor pariwisata benar-benar merasakan dampaknya gitu ya. Tetapi lambat laun banyak juga yang merasakan dampak dari trading ini ya. Jadi trading ini membantu finansial mereka sehingga bisa nggak melewati pandemi. Nah, nanti kita lihat ke belakang seperti apa ya. Solusinya gimana sih? Yuk kita simak ya. Teman-teman, kita hidup dalam era digital di mana kita bisa membiarkan uang untuk bekerja untuk kita ya. Jadi digital era ini benar-benar dahsyat ya. Nah, asiknya kalau di sekarang ini nggak perlu pakai laptop sebenarnya, pakai handphone aja bisa gitu ya. Makanya tagline kita apa? Duitnya miliaran, kerjanya HP-an gitu ya. Memang benar deh, pakai handphone aja bisa loh kita ya menghasilkan uang ya. Nah, nanti kita lihat nih seperti apa caranya ya. Teman-teman, untuk berbisnis ini ada 4 hal yang nyaman buat saya, yaitu pertama adalah simple ya, jadi sangat sederhana bisnis ini. Kemudian full otomatis, lalu profitnya itu ada buktinya, ada hasilnya ya. Jadi kita bilang profitable dan nyaman sekali ya. Saya akan bahas satu persatu dari 4 faktor ini ya. Tertarik nggak? Kalau bisa segampang ini, tertarik ya? Yuk kita lihat. Simpelnya gimana? Simpelnya itu adalah Anda hanya cukup melakukan yang namanya pendaftaran, ya, kemudian kita lakukan deposit, ya sudah ya, dapat profit, kita tinggal belajar cara narik profitnya aja. Jadi sederhana sekali, 1, 2, 3, seperti itu ya. Lalu semuanya ini dilakukan secara otomatis, ya, bahkan saking otomatisnya itu Anda nggak perlu bawa handphonenya pun dia tetap jalan gitu loh. Kenapa kok bisa begitu? Karena memang robotnya ini nanti langsung dikerjakan di servernya broker gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi kayak zaman dulu ya. Zaman dulu kalau trading dengan bot itu kita harus internetnya harus kencang ya, lalu komputernya harus nyala 24 jam, lalu harus sewa VPN ya. Jadi saya pernah melewati zaman itu ya. Jadi saya zaman dulu kan internet itu mahal sekali kan ya. Jadi kalau kita misalnya sewa internet yang kecepatannya tinggi, mahal ya. Belum sewa VPN-nya gitu ya. Nah, itu susah tuh ya. Kalau mati listrik, mati juga tradingnya gitu ya. Tapi kalau sekarang enggak gitu loh. Kenapa ya? Memang bisa dijalankan di servernya broker. Jadi asik banget ya. Depositnya cuma sekali, untungnya berkali-kali ya, dan itu benar. Jadi saya rasa kalau tidak terbukti, teman-teman yang membawa Anda untuk mengikuti Zoom ini juga nggak akan berani ngajak ya. Jadi memang membuktikan gitu ya. Oke, nah ini salah satu buktinya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini adalah salah satu buktinya di tahun 2018 ya. Ini kita sudah melakukan trading. Nah, yang warna hijau ini adalah trialnya teman-teman ya. Jadi ini masih di trial dan dia start dari November 2018 teman-teman ya. Kenapa kecil sekali November ya? Karena memang dimulai di akhir minggu ya. Nah, 2018 profitnya gede, oke, tapi saya nggak gitu melihat yang 2018. Kita mulai lihat aja yang setahun penuh ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat rata-rata yang baik, jangan lihat kalau cuma beberapa bulan ya, lihatnya itu 1 tahun penuh ya. Nah, di tahun 2019 kalau saya rekap ya, rata-ratanya itu ada di 19% ya, 19%. Nah, tahun 2020 ini sebenarnya 11 sampai 12% ya. Nah, tapi kenapa kok segini gitu ya? Kenapa 11 sampai 12%? Karena di dalamnya ada 3 broker ya, yang keuntungannya bervariasi. Jadi 11 sampai 12%. Loh, kenapa turun ya? Apalagi kalau kita tengok tahun 2021 ya. Loh, kenapa kok turun seperti ini? Sebenarnya teman-teman kalau teman-teman melihat berita di Google gitu ya, itu volume perdagangan memang menurun teman-teman. Ya, jadi volume perdagangan di tahun 2019 itu rata-rata 2,2 T ya. Tapi di tahun 2020 itu turun ya 1,95 T. Ya US dollar ya. Di tahun 2021 saya sempat ngintip sempat di angka 1,75 ya. Gimana kalau misalnya volumenya turun? Ya biasanya perdagangan juga akan berefek ya, otomatis turun. Patokannya sebenarnya mudahnya gimana? Lihat ini aja bunga deposito ya di perbankan. Kalau perbankan menurunkan bunga deposito biasanya karena apa? Karena roda perekonomian yang berputar juga menurun teman-teman. Jadi trading secara
umum ya, secara umum, secara klasik akan mengikuti dari roda perekonomian tadi ya, dari volume keuangan yang berputar, teman-teman ya. Oke, kenyamanannya gimana di sini? Nah, kalau kenapa saya kasih gambar gembok di sini ya, kita harus mempunyai kunci untuk keamanan ya, di mana uang kita ditaruh, di mana proses pendaftarannya, supaya kita merasa nyaman trading di sini. Dan kenapa saya berani presentasi saat ini? Karena saya sudah merasakan kenyamanannya, ya. Bukan hanya profitnya saja, karena buat saya profit nomor 2, ya. Yang paling penting adalah kenyamanan dan keamanannya, ya. Makanya dalam kata nyaman ada aman, gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi saya perkenalkan dulu, kita diperkenalkan bagaimana belajar untuk otomasi trading ini dengan PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atau biasa kita singkat dengan nama PT SMI ya. Nah, PT SMI ini adalah perusahaan IT yang berdiri tahun 2017 ya. Tapi ada histori ownernya itu memiliki pengalaman trading sejak tahun 2007 teman-teman. Ya, jadi memang historinya sudah lama sekali. Nah, memang kebetulan saya di sini diajak oleh kawan baik saya ya, dan kawan saya itu sudah pernah nih ketemu sama orang lain ya yang pernah memakai jasa dari owner ini ya dari tahun 2000 dari sebelumnya sebelum PT SMI ini terbentuk ya, dan hasilnya luar biasa dan caranya juga sama, kenyamanan yang nanti setelah ini saya akan ceritakan ya. Nah, legalitas dari perusahaan ini lengkap teman-teman, ini ada semua di sini ya. Kalau Anda orang hukum tinggal cepat aja nih foto ya, cek di Google gitu juga bisa kelihatan ya, izin-izinnya benar-benar ada gitu ya, bukan hanya saya ketik aja gitu ya. Oke, PT Simbiotik Multitalenta ini memiliki beberapa kantor, baik di dalam maupun di luar negeri, di mana saja ya kita lihat. Jadi di Jakarta ada, di Surabaya ada, di Bali ada, malah di Bali ada beberapa properti yang dimiliki oleh PT SMI ya. Pertama itu ada satu hotel yang memang dibeli dan sekarang sedang dalam renovasi dan dia akan dijadikan kantor pusat di Bali ya, itu ada di Jalan Bypass di dekat Sanur. Kemudian dia ada take over klub Jimbaran ya, klub Jimbaran itu di take over sama PT SMI dan saya tahunya ada satu villa sama satu hotel lagi yang dibeli sama mereka ya, tapi belum beroperasi ya karena mungkin karena zaman pandemi ini belum bisa dioperasikan. Yang klub Jimbaran masih ya. Nah, lalu ada lagi kantor-kantor di tempat lain, yaitu ada di Medan, Bandung, ya, Belitung, Banjarmasin, Tangerang, dan Pekanbaru. Untuk di luar negeri, itu ada di Kamboja dan Malaysia. Ya. Nah, lalu ada lagi yang di latar belakangnya, itu adalah Net 89 Tower yang sedang dibangun di BSD. Ya. Dan ini di depannya BSD itu ada kantor yang dibeli, sengaja dibeli, ya, supaya kalau teman-teman lagi berkunjung ke sana, itu bisa lihat proses pembangunan dari towernya ini gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dan diawasi bersama. Menariknya seluruh kantor ini adalah aset milik PT SMI ya. Jadi memang dibeli dan bukan disewa. Semuanya milik PT SMI ya. Oke, produknya apa sih? Nah, orang taunya produknya adalah robot trading gitu ya. Tunggu teman-teman, sebenarnya bukan robot trading ya. Kenapa bukan robot trading? Jadi PT SMI ini menjual e-book, namanya e-book ya. Ya, kenapa? Karena memang untuk direct selling itu kita tidak boleh menjual yang namanya robot trading. Jadi intinya Anda nanti membeli e-book di mana nantinya kita itu diberikan fasilitas berupa aktivasi untuk menyalakan robot tradingnya. Jadi dapat aktivasi untuk sejumlah kapasitas trading teman-teman ya, dan itu diberikan secara gratis gitu ya. Kenapa seperti ini? Memang itu adalah aturan dari pemerintah ya. Aturan dari pemerintah seperti itu ya tentu kita harus taati ya. Simpelnya seperti waktu teman-teman mungkin dulu pernah membeli Windows ya. Yang dibeli apa kalau beli Windows? Compact disk ya, CD kan. Lalu di belakangnya ada activation key ya, mirip kayak gitu ya. Oke, lalu skema pendaftarannya seperti apa? Nah, ini yang penting teman-teman. Ini yang penting yang waktu pertama kali saya mendaftar di sini, saya benar-benar amati prosesnya seperti apa gitu ya. Kita lihat. Jadi proses registrasinya ya, kita sebagai sebenarnya trader gini ya, kita ngomong trader ya. Kalau ditulis investor kenapa? Karena basicnya memang kita nggak ngapa-ngapain ya. Tapi sebenarnya nggak ngapa-ngapain nggak tepat juga ya, karena kita bisa
melakukan intervensi. Nanti saya akan jelaskan masalah intervensi. Jadi pendaftaran ini kita lakukan sendiri, ya, kita memberikan data, ya, dan lalu setelah kita memberikan data ada verifikasi, kemudian kita membeli yang namanya e-book, gitu ya. Nah, Anda akan mendapatkan user ID, ada password, ada PIN, dan semuanya akan konfirmasi langsung ke email Anda. Jadi ketika Anda melakukan registrasi sendiri ataupun dibantu oleh admin atau teman yang mengundang Anda, ya, pastikan menggunakan email Anda. Dan Anda akan mendapatkan ini semua, ya, user ID, password, PIN dapat semua. Dan Anda bisa cek tuh, oh ya namanya udah benar, oke, gitu ya. Nanti harus melakukan verifikasi lagi berupa upload identitas, ya. Dan identitasnya harus sesuai dengan nama yang didaftarkan. Jadi kalau namanya Paul, ya harus Paul juga, gitu kan. Lalu kalau nanti masukin bank, ya, itu juga harus sama, ya. Data banknya juga harus sama, gitu. Jadi nyaman sekali, ya. Lalu untuk proses registrasi di brokernya pun sama, teman-teman, ya. Anda memberikan data ke broker. Ini kebetulan broker sekarang kita ada 4, ya. Ada Max Global, ada Centrip, ada Global Premier, sama Beetle Aster. Nah, Anda memberikan data, proses verifikasi juga dilakukan, ya. Kita upload identitas dengan cara yang sama. Kemudian Anda tinggal melakukan deposit, gitu ya. Nah, depositnya langsung ke broker dan Anda mendapatkan ini semua. Ya, user ID ada, website password ada, meta ID ada, ya, master password ada. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Jadi yang saya garis bawahi selalu ini, ya. Jadi karena saya punya pengalaman untuk mendaftar di luar negeri, broker luar negeri, kalau Anda melakukan pendaftaran secara mandiri ke broker luar negeri, Anda selalu mendapatkan yang namanya master password, ya. Dan ini harus didapat, ya. Kemudian Anda akan mendapatkan juga investor password. Bedanya apa? Bedanya kalau investor password itu Anda hanya untuk mengintip, ya, untuk mengintip hasil tradingnya. Jadi kalau ketika Anda mau melakukan, misalnya kasih tahu ke saudara Anda, trading di sini loh enak, masa sih mau lihat dong hasil tradingnya? Nah, itu dikasih aja investor password-nya, ya. Itu nggak apa-apa, ya. Setelah proses registrasi selesai dilakukan, ya, Anda tinggal menyerahkan yang namanya Meta ID sama master password ini ke SmartX, gitu ya. Nah, nanti kan dapat activation key, Anda tinggal nyalakan saja, ya. Dan otomatis auto trading ini dijalankan. Nah, walaupun master password ini diserahkan, ya diserahin ke sini, menariknya kalau terjadi sesuatu nih, teman-teman, ya. Jadi saya tuh harus memastikan bahwa trading ini harus aman. Maksudnya apa? Dana benar-benar saya pegang sendiri, ya. Saya bisa memutuskan kapanpun saya mau berhenti, kapanpun saya mau narik profitnya ataupun akun dana saya, gitu ya. Jadi kapanpun saya mau stop bisa dilakukan, ya. Anda mau tarik profitnya hari ini bisa, Anda mau stop bisa, gitu ya. Tariknya sekarang bisa juga. Dan ini yang membuat saya nyaman. Jadi saya tidak melalui perantara lagi, ya. Saya langsung direct akses ke brokernya. Dan itu sangat penting, teman-teman, ya. Oke. Lalu untuk ini biasanya ada pertanyaan dari rekan-rekan, apakah ini diawasin oleh OJK, gitu ya? Apakah ini diawasin oleh Bapepti? Nah, ini teman-teman harus tahu. Teman-teman, apa sih fungsi dari OJK, gitu ya? Search aja di Google, gitu ya. OJK ini hanya mengawasi kegiatan di mana di dalamnya ada penampungan dana. Sedangkan di sini kan adalah bukan penampungan dana, ya. Jadi hati-hati ya, teman-teman, karena memang setelah kita cukup membuktikan, ya, banyak orang yang kemudian menawarkan semacam penitipan dana, tetapi sebaiknya itu jangan dilakukan. Pokoknya kalau nawarinnya titip dana, tinggalin aja, hapus chatnya, ya, langsung di close aja. Dan itu kalau sudah tawarannya titip dana, apalagi sampai dilakukan di media sosial, pasti dikejar sama OJK, ya. Tetapi di sini bukan seperti itu. Di sini kita benar-benar langsung pegang dana kita sendiri, karena akun atas nama pribadi kita sendiri, gitu ya. Nah, lalu apa ini Bapepti? Bapepti akan mengatur kegiatan perdagangan yang terjadinya di Indonesia, ya. Namun karena kita menggunakan broker dari luar negeri, sehingga tidak diperlukan lagi yang namanya pengawasan. Jadi kita memang bebas, ya, teman-teman, dan kita memang bebas untuk melakukan perdagangan di luar negeri, ya. Seperti saya dulu pernah bermain di broker Amerika, ya bebas, ya, nggak diawasin, gitu ya. Oke. Kemudian di sini apa sih yang namanya trading? Untuk teman-teman yang belum pernah trading, sebenarnya ini adalah
trading itu adalah transaksi jual beli, di mana sebuah produk ya itu dapat berpindah kepemilikan dengan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang ditetapkan. Ya kayak Anda di pasar aja gitu ya. Kalau Anda melakukan transaksi jual beli, ya sudah trading gitu ya. Nah, untuk platform digital, instrumen trading itu ada bermacam-macam ya. Ada saham, ada forex, ada futures, ada komoditi. Yang lagi itu ada yang namanya kripto ya, ada yang namanya kripto. Ini lagi hype. Cuman kalau ditanya dari 5 ini, kenapa saya pilihnya forex sih? Kalau saya disuruh pilih, saya pilihnya forex. Ya, kebetulan dari tahun 2002 saya paling suka forex gitu loh. Kenapa? Karena pertama forex ini bermain dua arah, ya, dia bermain dua arah. Sehingga apalagi di masa pandemi ini sangat cocok gitu ya. Karena apa? Kalau bermain dua arah, kita bisa mendapat kemungkinan menang tuh lebih besar ya, gitu. Terus yang kedua, hanya disinilah harga tidak bisa digoreng. Ya, jadi kalau menurut saya di forex ini susah untuk digoreng. Hanya dua peristiwa yang bisa menggoyang pasar forex, ya. Nah, itu kita biasa sebut dengan market crash. Dua peristiwa itu adalah bencana alam, ya, di mana itu adalah Tuhan yang tahu. Yang kedua adalah terorisme, ya. Nah, itu adalah dua peristiwa yang biasa menggoyang pasar forex. Oke. Nah, online trading ini dapat dilakukan dengan platform digital ya, jadi hanya dilakukan dengan smartphone ya. Dan saya sendiri memang sudah pernah melakukan. Waktu itu saya melakukannya menggunakan zaman masih pakai BlackBerry ya. Jadi pakai BlackBerry saya udah trading tuh dengan broker luar ya. Nah, itu memang bisa dilakukan. Oke. Next adalah jadi gini, trading forex ini apa? Secara spesifik forex ini ya jual beli mata uang dengan adanya perbedaan kurs mata uang dan fluktuasinya ya. Simpelnya sebenarnya sama seperti ketika misalnya nih Anda mau pergi ke luar negeri gitu ya. Anda kan membutuhkan dolar ya, entah itu dolar Amerika atau dolar Singapura gitu ya. Anda beli dolar nih, ya kan, di harga yang misalnya 14.000. Ternyata besok nggak jadi nih keluar gitu ya. Terus Anda bisa, kebetulan juga seminggu kemudian misalnya dolar lagi naik gitu ya. Terus Anda jual lagi dolarnya. Itu kan Anda mendapatkan keuntungan ya, sebenarnya seperti itu. Jadi simpelnya kalau Anda pernah membeli mata uang asing, itu Anda sudah melakukan trading forex ya. Sementara lucunya banyak orang yang berpikir jangan trading forex loh, ya bahaya gitu kan. Karena apa? Karena itu resikonya tinggi gitu ya. Tapi sementara kalau mereka ke luar negeri belinya dolar juga gitu ya. Sebenarnya itu mereka sudah melakukan trading forex ya. Cuman sekarang ya pakai platform digital ya. Nah, biasanya yang menjadi bahaya itu kalau Anda tidak mengetahui apa yang terjadi. Nanti saya ceritakan di belakang ya. Nah, kenapa saya pilih forex? Alasannya karena ini teman-teman. Kenapa kok forex ini susah digoreng gitu ya? Karena volume trading yang terjadi setiap hari itu sangat besar teman-teman. Ya, jadi boleh dibilang dari 6,6 triliun ini volumenya sekitar 2 triliun itu berputar di pasar forex ya. Hampir sepertiganya ada di situ. Jadi besar sekali. Ya, oke. Jadi ini adalah peluang yang luar biasa yang bagi yang dapat memanfaatkannya ya. Dan menurut George Soros pun demikian, ya forex trading adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia, di mana sampai saat ini belum ada yang mampu menandinginya. Dan itu benar banget, ya. Oke, teman-teman, resiko di trading forex apa sih? Ada 3. Ya, pertama adalah loss trading, kedua adalah margin call, ketiga adalah broker scam atau kabur, ya. Kalau saya tanya sama orang dari semuanya ini mana yang paling takut gitu ya, rata-rata orang jawabnya paling takut yang ini nih, ya broker scam, tutup atau kabur, biasanya paling takut itu, ya. Sementara saya boleh katakan 99,9% ya. Uang orang hilang di dunia forex itu karena ini, ya karena loss trading gitu loh, bukan karena broker scam. Jadi rata-rata seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih cara untuk menghilangkannya? Saya bilang kalau menghilangkannya nggak ada, ya. Yang bisa cara mengecilkannya, ya. Kalau resiko, karena semua dalam hidup kita pasti punya resiko, betul kan? Kalau Anda berjalan pasti punya resiko, apalagi jalannya di tengah jalan gitu ya. Tapi kalau Anda mau mengurangi resikonya, ya jalannya di pinggir dong gitu kan. Anda nyetir mobil, nyetir motor, semuanya beresiko. Gimana supaya mengecilkan resikonya? Kalau motor ya pakailah helm gitu kan misalnya.
Kalau pakai mobil ya jangan ngebut-ngebut gitu kan, ikuti rambu-rambu. Nah itu kan cara mengecilkan resikonya, simpelnya seperti itu. Lalu untuk 3 hal ini gimana gitu ya? Untuk loss trading, mengecilkannya adalah Anda harus mempunyai belajar yang namanya analisa fundamental ya atau teknikal ya. Nah, tentu Anda harus ikut terus tuh yang namanya berita ya kan. Nah, tapi ini untuk trading manual nih teman-teman ceritanya ya. Kalau untuk margin call gimana? Apa sih bedanya loss trading sama margin call? Margin call ini sebenarnya juga loss trading juga gitu ya. Cuman bedanya Anda kehilangan uang Anda 100%. Kenapa? Karena dalam forex, uang yang Anda tanam di broker itu digunakan sebagai tahanan, teman-teman. Digunakan sebagai jaminan. Makanya ada yang namanya free margin gitu ya di forex ini. Nah, kalau margin yang digunakan itu sudah mentok ya dan Anda tidak melakukan top up, disitulah Anda akan terkena yang namanya margin call ya. Nah, yang paling penting untuk margin call adalah Anda harus mempunyai money management yang baik. Jadi kalau Anda nggak punya money management yang baik, tahanannya habis, ya amblas, ya itu yang bahaya. Oke, jadi belajar money management. Oke, kalau untuk broker scam, gimana? Pilih broker yang bukan bandar, ya. Kalau Anda search di Google sekarang, jenis-jenis broker trading forex gitu ya. Cuman ada 2 secara garis besar, ya. Pertama adalah dealing desk, itu adalah bandar. Kedua adalah non-dealing desk ya. Biasa kita sebut dengan STP. STP itu adalah singkatan dari straight through processing. Apa itu? Ini adalah broker yang bermainnya di free market, ya, bermain dengan LP atau liquidity provider yang adalah bank internasional. Jadi kalau Anda bermain di free market itu lebih aman. Kenapa? Karena broker ini sebenarnya hanya menerima komisi, ya. Baik Anda nggak peduli Anda menang, nggak peduli Anda kalah, dia itu dapat komisi, teman-teman. Nah, kalau broker ini terus mendapatkan keuntungan, terus kenapa dia harus kabur gitu ya? Nah, berbeda situasinya kalau kita bermain di in-house broker gitu ya. In-house broker apa? Ya sebenarnya mereka hanya membuat supaya para trader ini saling saling dilawankan gitu ya, dan itu yang lebih ngeri ya. Kalau in-house broker itu adalah bukan broker yang bermain di free market gitu ya. Tapi kalau ditanya terus ada nggak broker yang kabur, tetap ada sih sebenarnya, tapi kurang dari 0,5% loh ya, 0,23%, dan itu adalah persentase yang lebih kecil daripada bank yang bermasalah. Sebenarnya seperti itu ya, Anda bisa cek. Oke. Nah, problema trading forex apa? Nih, kita lihat ya, tidak punya skill trading. Biasanya gitu ya. Kalau zaman sekarang, udah nggak punya skill, suruh belajar lagi, waduh, waktunya kan nggak ada gitu ya. Nah, terus biasanya orang akan mulai bermain itu dengan uang yang kecil. Ya. Tapi kalau bermain kecil, ya dapatnya kecil juga kan, otomatis, ya kan. Terus gimana? Karena terdesak kebutuhan, biasanya mulai pede, mulai naikin modal. Nah, ketika dinaikin, beda loh bermain antara 10 juta, 100 juta, sama 1M, beda ya. Mau ngeklik itu bisa gemeter gitu ya. Kalau kita bermain dengan uang yang besar, nah itu biasa psikologi kita jadi lemah ya. Lalu biasanya ekspektasinya jadi nggak realistis gitu ya. Misalnya, ini akan mempengaruhi money management soalnya. Misalnya, mau tradingnya dengan uang 10 juta, tapi mau dapatnya 15 juta. Nah, nggak bisa. Itu biasanya orang bermain all in, ya. Nah, bermain all in itu ngeri banget. Yang nggak ada money management itu bahaya sekali untuk di trading forex. Oke? Jadi cara mainnya gimana? Nah, ya. Untuk trader manual, harus belajar, nggak ada waktu. Mau persingkat, pakailah robot, ya. Karena robot bisa di-set. Ya, di-set dari orang yang berpengalaman, ya, cara mainnya aman, ya. Ini ibaratnya gini teman-teman, kalau zaman dulu kita ngomong 20 tahun yang lalu ya, kalau kita ke satu negara yang belum pernah kita kunjungi, terus Anda nggak tahu bahasanya pula gitu ya, berani nggak jalan? Ya ada yang berani gitu ya, cuman untuk mencapai tujuan itu kan lebih susah, lebih lama ya. Tapi zaman sekarang karena adanya robot, yaitu namanya Google Maps misalnya, mau jalan-jalan aja gitu ya, karena sudah ada yang menuntun. Robot ini sama sebenarnya ya. Bisa nggak robot yang sama hadir dalam peta trading?
bisa ya. Jadi saya perkenalkan ini namanya SmartX dan sekarang sudah versi 4.21 ya. Apa bedanya teman-teman dengan yang ada? Nah, teman-teman, saya akan kasih lihat bermain dengan robot yang aman ya, karena memang kita serahkan ke robot, Anda harus tahu cara mainnya atau logik kerja robotnya ya. Robot ini dikatakan sebagai robot yang anti margin call. Saya akan jelaskan dari mana asal margin call-nya. Pertama, Anda harus tahu yang namanya single entry, ya di sini ada single entry, dan money management 10%. Ya. Nah, teman-teman, single entry ini ibarat, saya kasih analogi yang sederhana ya, masing-masing yang di sini biasa kan punya handphone ya. Nah, handphone itu ada tahanannya yang namanya memori. Ya, teman-teman, pernah nggak zaman dulu atau mungkin sekarang juga terjadi handphone Anda nge-hang? Pernah ya, freeze gitu ya. Nah, hang itu ibarat margin call sebenarnya. Kenapa? Karena memorinya nggak cukup. Memorinya banyak terpakai, dipakai semua. Jadi handphonenya hang ya. Nah, kalau mau bermain handphone yang aman ya, Anda hanya ada 2 syarat. Apa? Pakailah single aplikasi. Jadi di running background itu tidak ada aplikasi yang sedang berjalan. Anda makainya hanya satu-satu ya. Kalau Anda buka WhatsApp aja gitu ya. Kalau Anda mau buka YouTube, tutup dulu WhatsApp-nya, buka YouTube. Anda mau main game, boleh juga, tapi tutup dulu semuanya. Anda buka game, ya. Game ini kan yang biasanya memakan memori paling besar gitu ya. Tapi syaratnya memori yang dipakai hanya 10%. Artinya apa? Artinya masih ada free memory 90%. Ya. Jadi nanti dalam permainan kita juga sama. Kita hanya melakukan satu posisi saja. Ya. Dan masih ada free margin 90%. Asik banget ya. Gede banget gitu ya. Berarti artinya kemungkinan untuk margin call hampir nggak ada. Ya, saya bilang sih nggak ada. Ya. Karena bermainnya hanya satu posisi. Kalau mau buka posisi kedua, posisi pertama harus ditutup dulu, baru buka posisi kedua. Mau buka posisi ketiga, posisi kedua ditutup dulu, baru buka posisi ketiga dan selanjutnya. Ya. Dan target kerjanya jelas, teman-teman. Target kerjanya 1% per hari. Ketika ini tercapai, robot akan stop. Oke? Lalu dia dilindungi lagi, ya saya katakan ini, kenapa saya bilang dilindungi lagi? Selain stop loss, dia ada double protection yang namanya maximum loss 5% per hari. Ya, loh kenapa kok harus ada double protection seperti ini? Untuk berjaga-jaga dengan yang namanya market crash. Karena market crash nggak ada yang tahu. Dan kalau tidak ada ini bahaya sekali. Ya. Namun kabar baiknya, kalau terjadi market crash pun, jadi misalnya Anda masuk sekarang, lalu besok di negara yang kita mainkan mata uangnya ada bencana alam misalnya. Apa yang terjadi? Belum tentu kalah. Kenapa? Kan mainnya dua arah gitu ya. Malah bisa-bisa Anda langsung menang gitu ya. Tapi kalau misalnya sial-sialnya arah tebakannya salah, sejelek-jeleknya Anda hanya mengalami kekalahan 5%. Ini mungkin terjadi ya. Kalau dikatakan pernah nggak terjadi? Belum pernah. Kenapa? Karena sejak robot ini dijalankan, memang belum ada market crash ya. Bahkan kalau boleh dibilang pandemi ini ya bukan market crash ya, karena kita bisa tahu dari jauh hari gitu ya. Lalu gimana kalau adanya peristiwa yang memungkinkan market crash? Robot dimatikan ya. Contohnya waktu US election, wah itu pasar bergejolak sekali, itu dimatikan ya. Nah, jadi memang masih ada manusia yang memantau di belakangnya. Ya, kalau dia lihat perkembangan berita ini nggak bagus buat ditradingkan, di stop ya, makanya aman. Oke, lalu dia ditambah lagi dengan yang namanya jumlah maksimum loss 2 kali per hari ya. Teman-teman dalam chart itu ada 2 jenis ya, ada yang namanya trend ya, entah itu trend up atau trend down, ada yang namanya sideways ya. Sideways itu saya bilang grafik galau ya, nggak tahu mau kemana arahnya gitu ya. Nah, robot ini akan bermain di dua logik ini ya. Pertama dia akan ambil di trend biasanya ya, ambil di trend. Nah, misalnya dalam mau mengejar tren, misalnya OP1 nih kena 0,5% gitu ya. OP2 kena lagi 0,2%, kan masih 0,7 tuh. Masih ngejar kan? Waktu ngejar ternyata kalah gitu ya. Kalah, turun kan? Dia akan main lagi, tapi coba logik kedua yaitu sideways gitu ya. Tapi kalau kalah lagi, dia berpikir gini, wih, tren dicoba gagal, sideways dicoba gagal. Pasar nggak jelas, stop aja.
Nah, ini menariknya robot ya. Robot nggak punya emosi. Lain kalau saya dulu lah, saya bilang ya, manual trader itu kalah terus nih, pasti mikirnya gini, wah lagi nggak mood nih, bukan waktunya main nih, ngopi dulu gitu kan. Misalnya kita udah ngopi deh, kita stop aja nggak trading gitu ya. Tapi waktu lihat chart bergerak naik, wah ini tren nih, main lagi. Akibatnya bisa kalah lagi. Nah itu ya, itu bedanya antara manusia dengan robot. Robot nggak punya emosi, manusia punya emosi ya. Nah, hebatnya lagi dia ada logic yang adaptif. Jadi belum tentu trend dan sideways, bisa juga trend dan trend, tapi dia ada algoritma yang dipasang sehingga dia akan menentukan apakah dia ambil trend atau sideways. Tapi rumusnya tetap sama, 2 kali loss dia stop. Oke? Dan yang saya paling suka lagi ini nih, ya, dinyalakan hanya jam 7 sampai jam 23. Pengalaman saya dulu manual trading itu nggak enak banget. Kenapa? Karena pasarnya buka 24 jam, ya. Dan karena kita ngejar yang namanya keuntungan, biasanya mainnya tuh sampai pagi. Kenapa? Karena pagi itu kan nggak ada urusan yang lain ya kan, tenang gitu ya, ngelihat chart gitu ya. Kelihatannya fokus bisa ngelihat chart, padahal kadang-kadang ngantuk ketiduran gitu ya. Tahu-tahu besok floating loss, itu pernah terjadi di saya ya. Jadi di sini enaknya selain otomatis, kita pun bisa pantau gitu ya, dan pantau di jam yang kita biasanya masih bangun ya. Jadi di sini tidak ada yang namanya overnight trading, nggak ada. Makanya nggak ada biaya swap ya. Dan karena hal itulah trading kita ini halal ya, gitu. Oke, kenapa harus di SmartX? Karena pemilik perusahaannya jelas, bisa ditemui gitu ya, logiknya jelas, kendali penuh di tangan kita ya. Profitnya konsisten nih, sejak November 2018 itu setiap bulan itu ada menghasilkan profit. Lalu 100% otomatis, modal dikelola di akun pribadi, ya, profit dan modal bisa ditarik kapanpun, dinamis dan adaptif dengan market, ya, dan ada update ya, ada update. Jadi dulu pertama kali main versi 1 ya, dinaikin sampai sekarang versi 4.21, dan sistem ini terbukti anti margin call ya. Dari pertama saya main sampai sekarang saya nggak pernah diminta untuk top up, injek dana, nggak pernah ya. Dan depositnya sekali, panennya setiap hari, asik banget ya. Nah, aturan main, nah ini aturan main. Oke, ini berbeda dengan broker kebanyakan ya. Saya pernah juga bermain di broker yang dimainkan oleh agen gitu ya. Nah, kalau ini biasa nih, biasanya apa? Profit dibagi. Dibaginya antara investor dan perusahaan gitu ya. Kalau saya dimainkan agen, ya dibaginya antara investor dengan agen gitu kan. Atau fund manager kita biasa sebutnya ya. Lalu kalau loss gimana? Kalau dulu loss ditanggung sendiri gitu ya. Profit dibagi lagi. Wah, kalau gitu ya nggak asik ya. Nah, di sini asiknya loss dikompensasi melalui target kerja hari berikutnya. Ini asiknya ya. Terus gimana tuh? Nah, saya kasih simulasinya. Ini simulasinya. Oke, jadi misalnya ya, Anda bermain di equity $10.000 nih, misalnya ya. Sharing profitnya 70-30. Oke, kita lihat. Jadi misalnya hari pertama terjadi target sesuai dengan target kerjanya ya, 1% yaitu kan $100 ya. Nah, keuntungan yang dibagi ini dari $100-nya ya. Pembagian 70-30, jadi investor bertambah duitnya kan, 10.070 ya. Nah, namun kalau hari kedua terjadi loss, itu tidak ada pembagian. Tidak ada pembagian, gimana? Equity berkurang. Ya, tapi hanya sementara. Kenapa? Akan dikompensasi dari target kerja hari berikutnya. Jadi kalau hari ketiga terjadi profit, loss-nya ini akan dibayarkan dulu loh. Ya, Anda akan dibayarkan loss-nya dan tidak ada pembagian. Kenapa nggak ada pembagian? Karena sekali lagi masih minus kan? Masih minus 20 gitu ya. Ya udah, terus gimana? Equity-nya bertambah ya, tapi tetap nggak ada pembagian. Kenapa? Karena ketika hari keempat nanti profit lagi, intinya 10.070 ini harus dikembalikan dulu nih. Ya. Nah, selisih profitnya $80. $80 inilah yang kemudian dibagi dan equity kita naik. Ya. Berarti boleh dibilang setelah naik, setelah equity kita naik, ini tidak akan berkurang kecuali Anda withdraw, kecuali Anda tarik profitnya, ya. Nah, ini asiknya, ini hari kelima udah balik normal lagi, ya.
Nah, ini menurut saya sistem yang sangat fair, ya, sangat fair, teman-teman, ya. Oke, ini adalah paket-paketnya. Ini paket-paketnya. Jadi dari tadi cerita soal sistem, sekarang kita bicara soal paketnya, ya. Ini adalah paket starter atau paket yang paling kecil. Nah, saya akan ceritakan cara bacanya, ya. Teman-teman sebenarnya sih saya kalau trader tuh ya nggak berani nih nulis dapat 10%, 14%, 19%, nggak berani. Cuman karena banyak teman-teman saya yang di-sharing kan, dia tanya selalu, kalau aku invest sekian dapatnya berapa? Saya akan bilang begini, teman-teman, chart yang saya kasih lihat ke Anda saat ini berdasarkan histori ya, berdasarkan masa lalu, bukan masa depan. Ya, jadi nggak boleh seorang trader bicara masa depan, kita bicara masa lalu. Oke, masih ingat 2020 berapa rata-ratanya? 11-12%. Berarti kalau saya tulis 10% masih oke nggak? Masih oke ya. Jadi berdasarkan profit 1 tahun 2020, 11-12%. Ya, masih oke. Terus kalau kita bilang 14% dari mana? Ya ini saya bilang rata-rata tengah. Karena memang di tahun 2020 ada tuh yang profitnya 17%, itu ada. Tapi yang di bawah itu sampai 7% juga ada. Ya. Tapi rata-ratanya 11-12%. Nah, kenapa nih yang paling penting, kenapa saya tulis 19%? Teman-teman, khusus 19% saya tempatkan, karena apa? Karena ini terjadi dari rata-rata tahun 2019, dan itu rata-rata sebelum pandemi. Seperti kita ketahui, perdagangan di masa pandemi turun. Apa yang terjadi ketika pandemi selesai, teman-teman? Bisa naik lagi? Bisa naik lagi. Dan saya yakin akan naik lagi. Bahkan bisa melebihi. Ya, dan jangan sampai ketika nanti sudah kembali lagi, Anda cuma nonton doang gitu ya. Anda cuma lihat doang. Jangan sampai, teman-teman. Kenapa? Saya dulu ngalamin sebelum pandemi yang untungnya 21%. Asik nggak? Asik banget ya. Itu asik banget. Dan memang sebenarnya kalau misalnya ini terjadinya di masa yang sebelum pandemi, mungkin orang banyak nggak tertarik ya. Karena apa? Karena bisnis konvensional sebenarnya banyak kan yang keuntungannya di atas 30%. Banyak gitu ya. Bahkan untuk trading manual, dulu saya satu hari bisa tuh untung 20%. Bisa. Tapi bisa juga nih di akhir minggu floating loss gitu ya. Karena apa? Karena saya biasa bermainnya itu overnight gitu ya. Ketika bermain overnight, apalagi di weekend, paling serem tuh hari Jumat deh. Kalau trading itu berjalan di hari Jumat, paling serem itu pembukaan hari Senin, ding. Ya, hari Senin, waktu pembukaan. Karena harga bisa tiba-tiba anjlok gitu ya. Floatingnya bisa puluhan persen, dan itu nightmare sekali. Nggak bisa tidur loh ya. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Oke, terus cara bacanya gimana nih? Karena tabel ini banyak banget tuh kan. Banyak banget bedanya ya. Nah, cara bacanya begini teman-teman. Ini dulu ya. Saya kasih lihat cara bacanya. E-book ini kan adalah yang nantinya kita dapatkan fasilitas trading ya, atau lot ya. Ini e-book ya. $100 nanti kita dapat kapasitas trading 0,05 gitu ya. Lalu ini adalah deposit di brokernya ya. Semuanya dikalikan 15.000. Anda bisa lihat fixed rate yang di kanan bawah ya. Sehingga total yang dikeluarkan 9 juta. Nah, ini memang sengaja saya buat untuk orang yang belum pernah trading supaya gampang bacanya. Jadi 1% dari mana nih Paul gitu ya? 1% diambil itu dari sini teman-teman. Anda bisa lihat yang ini ya. Nah, 1% dari $500 adalah $5 ya. Dan $5 ini dibagi 50-50 kan? Ada pembagiannya 50-50 nih di kiri bawah ya. Berarti dapatnya berapa bersihnya? $2,5. $2,5 dikalikan 13.000, ketika kita withdraw kan 13.000 nih ya. Maka dapatlah 32.500. Nah, jadi 32.500 ini adalah profit bersih di tangan kita apabila target kerjanya tercapai 1% tepat. Ya. Kalau lebih, ya lebih. Ya. Kalau kurang, ya kurang. Kalau loss, ya nggak dapet. Gitu ya. Tapi cuma sebentar, karena akan digantikan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya target kerjanya tercapai 10% di 1 bulan itu, kita bisa dapat sekian, 325.000
ya. Nah, Anda bisa lihat gede nggak ya dibandingkan kalau Anda hidup dari bunga bank. Karena memang banyak orang yang saat ini menggantungkan hidup dari bunga bank ya. Tentu gede sekali ya. Dan sebenarnya perbankan pun yang saya tahu juga bermain di pasar forex ya. Dan sebenarnya kalau kita melakukan trading, kita memang akan dapat lebih besar ya. Nah, tapi kalau ini bermain dibandingkan dengan trading manual, sebenarnya hasilnya nggak gede-gede amat kok. Ya, sebenarnya hasilnya termasuk kecil. Ya, loh, kenapa kecil? Karena bermain dengan resiko yang kecil, teman-teman. Dan itu kenapa saya nyaman di sini. Karena apa? Karena yang paling nyaman itu kalau kita bermain secara aman, ya. Tapi ketika kita bermain dengan cara yang aman, ya hasilnya seperti ini. Masih cukup besar dan itu menenangkan hati saya, gitu ya. Jadi cara melihatnya gimana, Paul? Ya caranya lihatnya begini aja. Saya akan tanya begini. Untuk Anda yang belum pernah trading, bermainlah dengan uang dingin, ya. Terus saya akan tanya 10 juta, ya berarti masuk di sini, gitu ya. Tapi kalau uang dinginnya 45 juta, 50 juta, gitulah, misalnya. Kalau 50 juta berarti Anda bermain di tabel berikutnya, ya. Ini tabel berikutnya, ya. Nah berarti di sini nih, ya. Kalau Anda punya uang dingin lebih besar lagi, misalnya 100 juta, gitu ya. Berarti Anda saatnya bermain di tabel berikutnya, ya. Nah tabel berikutnya ini ada angka yang 90 juta nih, Anda bisa lihat ya. Maaf, internetnya agak slow. Nah, bisa lihat ya. Nah, ini ada angka 90 juta ya. Kalau taruh duit 90 juta dapatnya berapa? Ya kira-kira 3,9 juta deh. Kira-kira seperti itu kalau mencapainya tepat 10%. Pasti sih ya, pasti kalau tepat 10% ya. Tapi kalau misalnya dapatnya lebih ya lebih, kurang ya kurang gitu ya. Nah, tapi saya akan perkenalkan sebenarnya ada dua cara melihatnya. Karena ada orang yang mau trading ini karena kebutuhan uangnya. Kebetulan saya punya salah satu orang di sini yang punya villa, terus dia bilang, Paul, aku nih butuhnya 20 juta loh. Gimana ya kalau 20 juta? Pak, tolong jangan dicoret-coret ya. Tolong jangan dicoret-coret supaya enak. Maaf, saya. Iya, oke, nggak apa-apa deh. Bingung cara clear-nya. Clear, ya oke. Jadi, kalau Anda lihat misalnya kebutuhannya adalah 20 juta, ya simpelnya begini teman-teman. Anda tinggal cari yang 10%-nya, kolom 10%-nya di angka 20 juta. Ya. Misalnya ini, 20 juta. Ya. Di angka 20 juta, Anda butuh modal berapa? 405 juta misalnya. Wih, kok gede banget. Nah, kabar baiknya di paket eksekutif ini, deposit modal di brokernya itu nggak perlu 100% ini ya. Jadi deposit modal di brokernya ini kan 100% nih. Ya. Nanti deposit modal di brokernya cukup 80% aja teman-teman. Anda bisa lihat ya. Jadi untuk di paket eksekutif ke atas, deponya itu bisa 80%. Ya, sehingga modalnya lebih kecil tapi keuntungannya tetap sama. Ya. Nah, ini asiknya. Nanti untuk paket-paketnya Anda bisa tanyakan ke pengundangnya ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah paket berikutnya yang 80-20 ya. Jadi semakin tinggi Anda melakukan depo, semakin tinggi Anda melakukan trading di sini, Anda bisa lihat sharing profitnya juga semakin bertambah ya. Nah, gue izin pesan sama lu sama Dok Putri, kan gue sudah ngomong sama Dok Putri. Oke, ya. Kemudian ini untuk paket Supreme yang 90-10 ya. Jadi Anda mendapatkan 90%, company dapat 10% ya. Ini yang depo 80%-nya. Oke. Next. Nah, untuk teman-teman ketahui sebenarnya untuk apa ya namanya 90-10. Nah, teman-teman bisa search di Google jenis komisi trading forex. Kata kuncinya cuma ini aja ya. Jenis komisi trading forex pada umumnya adalah komisi rebate. Apa itu komisi rebate? Komisi yang didapat dari spread per transaksi, baik investor untung ataupun rugi. Ya, ini biasa komisi rebate seperti ini. Nah, tetapi di sini bukan seperti itu. Di sini bukan yang umum seperti itu, ya. Di sini apa? Saya sebut fair profit sharing, ya. Komisi yang didapat hanya ketika terjadi profit. Anda masih ingat simulasinya tadi ya? Jadi ketika profit dibagi, kalau loss dikompensasi. Makanya saya bilang fair profit sharing. Nah, paket ada 6, ya.
Dan yang paling besar yang sebelah kiri adalah milik investor. Yang sebelah kanan adalah milik perusahaan, milik company. Nah, yang milik company ini dibagi 3, teman-teman. 50% diambil oleh perusahaan, 30% diambil oleh sponsor 1, 20% diambil oleh sponsor 2. Loh, apa-apaan ini? Apakah ini multi level? Enggak juga. Ini sebenarnya komisi berjenjang biasa, ya. Dan ini adalah hal yang biasa terjadi di broker forex, ya. Jadi kalau misalnya kita bilang komisi rebate pun itu dibagi loh. Agen yang mentradingkan Anda itu pasti mendapatkan komisi, ya kan? Manajernya dapat komisi, dapat, ya. Company-nya dapat profit, dapat juga kan. Jadi akan dibagi 3. Jadi ini sebenarnya komisi berjenjang biasa. Cuman bedanya di sini kita ini bergerak sebagai agen online, ya, seperti itu, teman-teman. Oke. Seperti apa sih sebenarnya gambarannya? Nah, kita lihat ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, ini terbaru ya, teman-teman bisa lihat ya, 13 bulan 8 2021 ya. Nah, ini profitnya persis 1% nih. Angkanya dari mana? Kita lihat ya. Contohnya. Jadi kalau Anda lihat, ini ada buy 5,05. Ini adalah yang namanya lot, teman-teman. Nah, sebenarnya kerja robot ini hanya lot dikalikan 100. Target kerja 1% dari situ ya. Lot dikalikan 100 berapa? 505. Ya, terjadi seperti itu kan. Nah, karena mencapai target kerja, kebetulan ini yang profit sharing-nya 90-10 ya. Jadi investor mendapatkan 454,5 dan company dapat 50,5. Nah, ketika ini terjadi, profit sharing terjadi. Ya, profit sharing terjadi. Nah, kalau loss gimana? Nah, Anda lihat nih. Ini yang membuat trading stop. Ya, jadi tanggal 17 kemarin, hari kemerdekaan, kita dikasih hadiah loss gitu ya. Nah, berhenti kenapa? Karena loss-nya kan udah 2 kali. Ya stop aja dia gitu ya. Nah, kita lihat. Hari berikutnya, ini kan loss 2 kali nih ya, stop tradingnya. Hari berikutnya, yaitu tanggal 18, ya, tanggal 18 ini terjadi profit. Ya. Nah, tapi Anda lihat ya. Perhatikan ya, tanggal 17 Agustus, total loss sekian. Tanggal 18, ini profit sebetulnya. Ya, tapi masih tersisa, loss-nya masih tersisa. Jadi nggak ada pembagian juga. Ya. Nah, tanggal 19 ketika terjadi profit dan ada sisa, ya sisanya selisihnya ini profit gitu ya. Ini yang dijadikan sharing, ya. Fair nggak? Fair banget ya. Dan Anda bisa lihat seperti apa pembagiannya di sini, ya. Nah, ini adalah pembagiannya. Jadi loss diganti dari target kerja hari berikutnya. Oke? Jadi memang ada 2 jenis keuntungan dari bisnis ini, teman-teman. Kalau boleh dibilang keuntungan yang pertama yaitu linear ya, keuntungan dari trading kita sendiri. Tapi ketika kita melakukan sharing, kita mendapatkan yang namanya profit sharing. Dan ini jadi eksponensial ketika kita menjadi seorang reseller dan banyak yang mengikutinya. Ya, jadi ketika Anda menjadi seorang agen di broker itu, Anda bisa mendapatkan profit sharing dan itu akan menambah equity Anda. Ya, dan itu luar biasanya nggak terbatas. Ya, itu luar biasanya. Oke, teman-teman ada beberapa aturan yang harus dipahami di sini. Apa? Dilarang pakai uang hutang, uang gadai atau uang dapur. Jangan pakai uang panas lah, ya. Karena apa? Supaya tradingnya itu nyaman, teman-teman. Ya, kalau pakai uang hutang ketika loss kita tuh jadi bawaannya sepaneng. Padahal kalau diperhatikan loss-nya tadi itu cuma 1,5%. Ya, jadi sebenarnya kecil sekali. Apalagi kalau yang pernah trading manual yang ngalamin sampai puluhan persen, 1,5% itu bukan uang yang besar sebenarnya, ya. Oke, lalu langkahnya cukup mudah, hanya 3 langkah untuk mendapatkan profit. Tentukan paketnya, lakukan pendaftaran, ya. Anda hanya siapkan kartu identitas, email dan rekening bank, sudah belajar tarik profitnya. Simpel banget ya. Teman-teman, trading sendiri itu biasa. Namun makmur bersama itu luar biasa, ya. Melalui Auto Profit Trading ini kita bisa saling mendukung, ya. Kita bisa membantu orang lain menuju kehidupan yang lebih baik. Ingat, nyaman, ya, dapatkan kenyamanannya, simple, otomatis dan profitable ya. Mari kita profitkan Nusantara dan mari kita selamatkan hidup orang banyak ya, saving people's life. Oke. Mari berkembang bersama Auto Profit Income. Mari berkembang bersama Auto Sultan ya. Jadi Auto Sultan pun menyiapkan sebuah support system yang kita sebut dengan nama GAS ya, Growing with Auto Sultan Support System. Ini luar biasa, Auto Sultan ini benar-benar mensupport untuk pertemuan offline dan online ya, dan disediakan materi-materi pembelajaran untuk tradingnya, untuk intinya untuk mengetahui
cara trading, cara tarik profit, cara macam-macam, ini semuanya disediakan oleh Auto Sultan ya. Itu teman-teman presentasi dari saya. Baik, saya kembalikan mungkin ke Martin, masih ada di sini? Masih go. Terima kasih Ko Paul. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ini kayaknya dari Sabang hampir sampai Merauke. Ada dari Indramayu, Gorontalo, Jakarta, Jogja, Semarang, Bali. Ya. Baik, Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, disimpan dulu. Sebentar lagi kita mau dengar nih. Ada testimoni. Bapak ini nggak kurang kerjaan ya. Kontraktor, kemudian mulai usaha bengkel, asuransi, kemudian ada franchise kopi juga. Nah, tapi sekarang malah justru memilih bisnis ini. Nah, kita nggak tunggu lama-lama lagi. Kita akan dengar kesaksian dari Bapak Hadi Ismanto. Silakan Pak Hadi Ismanto. Waktu dipersilakan. Ya, selamat malam. Nama saya Hadi. Kenalan. Jadi dulu awalnya. Volumenya boleh dinaikin? Apa? Volume. Udah? Ini belum. Kayaknya koneksi terganggu ya. Mas? Halo? Halo, ya. Halo? Suaranya kencang. Ya, ya. Rasak-rasak. Oh maaf, ini kayaknya wifi-nya kurang bagus ini koneksinya. Yes. Oke. Mungkin mic-nya Udah boleh denger buka aja. belum ya? Belum ya? Udah. Oh, tunggu sebentar. Aja, headset. Udah. Yes. Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, mungkin Pak Hadi lagi coba pakai headset sekarang. Halo? Halo? Yes. Oke. Ya, lebih jelas. Sudah dengar. Oke. Ya, perkenalkan saya Hadi Ismanto, saya dari Semarang. Ya, awal saya dulu pekerjaan kontraktor sih selama hampir 10 tahun. Terus kemudian saya berhenti, kemudian saya nerusin usaha orang tua, bengkel. Kemudian sambil kerjaan di bengkel saya ngerjain asuransi juga. Nah, sambil berjalan itu mulai tahun itu udah mulai pandemik ya, jadi mulai berasa itu kerjaan mulai susah, mulai turun semua omset. Kemudian untuk asuransi juga orang mulai takut ditemuin, kita juga jadi ya ini berkurang ya, kemudian mencari tahu dulu. Kemudian saya mencari tahu setelah itu baru bergabung bulan Oktober tahun 2020. Nah, itu selama itu saya cuman naruh aja, invest aja. Pikirnya coba-cobalah. Itu juga dimulai dari yang paling kecil, paket yang paling kecil 9 juta itu. Kemudian berjalan berapa bulan, duitnya saya lihat, cek, ternyata nambah. Jadi, wah ini betulan ini jadi nggak ngapa-ngapain tapi duitnya nambah. Kemudian saya mulai coba nambah lagi di top up ya. Tapi saya masih belum yakin, benar-benar yakin. Kemudian di bulan April yang ada training basic itu, saya mencoba menggali apa yang ada di dalamnya di Net 89 itu.
saat itu setelah pulang dari camp itu benar-benar saya yakin 100% bahwa bisnis ini bagus. Jadi mulai April saya mulai menjalankan bisnisnya. Akhirnya saya mencapai peringkat safir. Jadi ya lumayan lah. Dan saya juga ya cuman modal sharing-sharing aja. Dan duit nambah terus gitu. Oke, Jadi terima ya kasih. thank you buat all juga. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Hadi, penambah Ya, dalam masa pandemi ini membantu banget nggak nih trading di sini? membantu. Jadi Membantu ya. dibantu. Jadi kan bengkel turun, asuransi turun. Jadi ya yang membantu ini kan bengkel jadi nganggur nih. Asuransi jadi juga nggak banyak yang ditemuin, nggak banyak online juga. Jadi ya ini yang jalan otomatis sangat membantu gitu. Yes. Trading di waktu itu mulai start di paket yang mana nih Pak Hadi? Yang paket yang paling kecil 9 juta. Oh, oke. Dan sekarang dapat penghasilannya boleh diceritakan satu hari bisa sampai berapa per satu bulan? Kurang satu hari kurang lebih ya $80 lah kurang lebih. Wah, itu lumayan banget ya. Iya. Lumayan. 80 dolar loh. Itu ngeklik nggak tuh? Melakukan sesuatu nggak ke handphonenya? Enggak lah, semua otomatis. Otomatis ya. Berarti 80 dolar itu Anda masih bisa melakukan kerjaan konvensional Anda ya? Enggak. Itu aja. Oke Pak Hadi. Yes. Wah, teman-teman sorry, kayaknya ini bandwidth-nya Pak Hadi lemah sekali, sehingga koneksinya terputus-putus ya. Oke Pak Hadi, terima Ya. kasih ya Pak Hadi ya untuk Oke, sama-sama. Thank you, Paul. Ya. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin sebelum kita masuk ke sesi kedua, ada yang mau ditanyakan? Mungkin boleh di kolom chat atau mungkin boleh langsung buka mic juga boleh ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak Enrico ya. Saya baca aja ya. Keuntungan yang tertera di tabel itu sudah net, gitu ya. Dipotong biaya apa saja selain komisi untuk perusahaan. Ada biaya pajak. Oke, jadi Pak untuk yang saya share di tabel tadi itu sudah net Pak, sudah net. Jadi saya sudah kalikan dengan rate withdrawal-nya, gitu ya. Tapi dengan catatan net itu kalau persentasenya tercapai sesuai dengan yang saya katakan. Jadi misalnya tadi kan ada tabel yang 10% gitu ya. Jadi kalau target kerjanya sesuai 10% ya tercapainya bersih segitu gitu ya. Tetapi itu kan bervariasi karena kita nggak pernah tahu ya. Informasi aja teman-teman untuk hari ini ya sampai hari kemarin ya. Karena trading hari ini saya belum lihat nih hasilnya gimana. Tapi sampai hari kemarin itu target kerjanya sudah mencapai 7,53% untuk broker Max Global gitu ya. Jadi memang benar-benar tercapainya sekian dan hari masih ada 4 hari ya sampai akhir bulan masih ada 4 hari. Jadi kita tinggal lihat hari ini berapa persen dapatnya ya, hari berikutnya berapa persen dapatnya seperti itu. Lalu untuk pajak karena kita bermainnya di luar ya, saya cuma bisa katakan gini teman-teman. Kita sebagai warga negara Indonesia kewajiban kita adalah membayar pajak ya. Jadi tapi pembayaran pajak itu hanya perlu dilakukan hanya pada saat kita melakukan withdrawal, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda melakukan compounding, kalau Anda melipatkan, Anda punya trading terus dan terus, itu nggak bayar pajak. Tapi kalau Anda withdraw, intinya ketika ada uang yang masuk ke rekening, kewajiban kita adalah membayar pajaknya. Cuman pengaturannya bebas ya, tergantung Anda masing-masing gitu ya, teman-teman. Kenapa begitu? Karena kita pakai broker luar negeri ya. Oke,
soal pajak, sama ya, pertanyaannya soal pajak sudah saya jawab ya. Cara pendaftarannya gimana? Dari Pak Rian Suradi, oke ini sudah tertarik daftar nih. Cara pendaftarannya simpel Pak, Anda coba tanya ke yang mengundang Anda ya. Yang mengundang Anda gimana nih, siapa gitu ya, Pak yang merasa mengundang Pak Rian Suradi silakan dikontak gitu kan. Nah, nanti langsung tanya ke pengundangnya cara daftarnya gimana gitu ya. Kalau Anda bagian dari grup kita ya, Anda tinggal kontak ke adminnya ya di grup WA saya ada adminnya. Jadi saya sediakan admin, Anda tinggal tanya ya. Nanti yang mengundang siapa, udah seperti itu aja ya. Yang ditradingkan 10% dari modal. Money manajemennya demikian, Pak. Tapi kita menggunakan leverage 1:100 ya, Pak. Jadi ada leverage-nya 1:100 gitu. Jadi kalau diperhatikan, oke ada lagi, satu orang, satu akun, satu broker apa bisa? Satu orang, satu akun, satu broker apa bisa? Bisa. Satu orang, 4 akun, 4 broker yang berbeda. Bisa ya. Bisa, tapi deponya masing-masing, Bu. Ya, jadi Anda lakukan depo ke Max Global, ke Centrade. Kebetulan saya demikian juga. Jadi saya punya 4 akun tadi, 4 broker ya. Jadi masing-masing saya punya. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Gini Pak, tanya ya, boleh ya? Silakan Pak. Jadi kan kalau kita ambil paket yang minimal itu 9 juta, yang 1,5 buat robotnya ya? Betul Pak. Nah, apakah nanti yang ditradingkan itu yang 7,5 itu ditradingkan semua atau kita ngatur? Yang ngatur dari sistem Pak. Jadi intinya gini Pak, di 10% itu untuk membuat bahwa kita gini Pak. Jadi margin yang dipakai 10% gitu Pak. Tetapi jadi free marginnya adalah 90% kan Pak. Supaya apa? Supaya ketika terjadi floating, sebenarnya ketika kalah pun tidak akan menggerus kita semua equity kita. Gitu. Jadi gini, yang kita masuk 9 juta, bayar 9 juta, terus 7,5-nya. $500 Pak. 7,5-nya kan $500. $500 itu yang ditaruh di broker Pak. Ya, yang kita misalkan kita profit tuh 1%, yang sehari dapat 32.000 sekian itu Ya. 1% dari $500 itu tadi. Betul Pak, tapi kan dibagi dulu 50-50 kan? Enggak, udah net katanya tadi, udah bagi 50 kan harusnya 1% itu. Kalau Bapak perhatikan $500 dikalikan 1% berapa Pak? $5 kan? $5. Nah, $5 dibagi 50-50 Pak. Iya. Ya kan? Berarti kan $2,5. Iya. Kalikan 13.000 Pak. Nah, berarti itu misalkan taruhlah saya mau coba withdraw, itu bisa di withdraw yang 32.000 itu. Bisa. Tapi withdraw-nya minimumnya $10 ya Pak. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Kasando. Bang Paul, izin boleh nanya? Boleh, silakan. Iya, saya tadi mau paham tentang berapa persen sih sebenarnya dari modal kita yang ditradingkan oleh robot ya. Karena berapa persen itu Bang? Kalau umpamanya di sini berapa persen begitu? Jadi Karena gini, kita itu 10% tuh begini Bu, tapi kita menggunakan leverage 1:100 ya. Jadi rata-rata dalam trading kalau akun standar, satu lot itu adalah $1.000. Nah, kalau kita banding 1:100 kan jadi satu lot itu $100.000. Ya. Nah, kalau posisinya lot sendiri ternyata sudah naik, yang terjadi tetap yang ditradingkan dari modal awalnya, somehow gitu. Jadi yang kita tradingkan, kalau Ibu beli satu bot, itu sebenarnya Ibu mendapatkan kapasitas 0,05. Ya, tapi syaratnya kan harus ada tahanan, dan tahanannya harus 100%, yaitu $500. Oke. Supaya bisa di-trading secara aman. Oke, tapi kemudian ada pengalaman kita udah naik lot gitu ya. Kita naik lot, anggaplah kita bicara 10.000. Kan berarti kita dapat lot itu 1,25. Kemudian pada satu posisi lot sudah naik jadi 2 gitu. Nah, yang ditradingkan itu berapa persen dari tidak akan mempengaruhi lot begitu ya? Berarti ke modal lagi awal atau bagaimana? Jadi Ibu harus lihat
Ya, jadi Ibu harus lihat yang namanya trading capacity, Bu. Trading capacity sama ketahanan modal itu beda. Ya. Trading capacity-nya berapa? Kalau Ibu 1,25, berarti trading capacity-nya adalah 12.500. Oke, dari modal yang 12.500, bukan dari, itu trading capacity, Bu. Tapi Oke. ketahanan yang diperlukan berapa persen? Nah, itu. Ya, biasa disarankan Bu taruh 80% untuk ketahanan. Minimumnya 80%. Ya, sebenarnya 75%, tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena terlalu mepet. Gitu. Nah, ini sebenarnya ini kalau boleh dibilang, Bu, ini sudah mulai ke technical. Ya, kalau Ibu nanti mau tanya lebih lanjut, hitung-hitungan tuh sama yang memperkenalkan. Kalau untuk orang baru kadang-kadang apa ini maksudnya? Tapi terima kasih Bu pertanyaannya, karena itu akan menjelaskan juga. Ya. Makasih Bang, thank you. Sama-sama. Pertanyaan lain? Apa nih pertanyaan? Ada apakah ada? Oh, sorry, saya lihat dulu ya. Ini apakah di aplikasi bisa lihat tradingnya langsung? Bisa, Pak ya, bisa. Jadi bisa lihat live trading, bisa kelihatan kok. Ya, boleh tanya sama yang undang. Kalau perlu, coba pinjem dong gitu, investor password-nya gitu kan. Lihat aja Pak, bisa kelihatan kok Pak. Bahkan pernah sampai berjam-jam Pak live tradingnya, gitu ya. Apa kita bisa pilih broker atau dipilihkan oleh upline kita? Kalau saya sih bisa Pak ya, pilih broker boleh. Bisa pilih broker. Cuman kalau saya ditanya, biasa orang bingung ya, pilih broker gimana gitu ya. Kita nggak bisa pilih berdasarkan persentase yang tertinggi. Kenapa? Karena tiap bulan berbeda-beda. Ya, beda broker pasti beda spread dan hasilnya bisa berbeda. Cuman kalau saya pribadi, saya sarankan sama dengan teman yang ngajak. Kenapa? Karena Anda adalah teman, ngomongnya tuh nyambung gitu ya. Asik ya hari ini profit ya. Profitnya sekian, kan sama gitu ya. Karena biasanya satu broker profitnya sama gitu. Tapi kalau beda broker kan bisa berbeda. Nggak asik ya kalau misalnya ngomong, asik ya profitnya 1%, tuh aku dapatnya cuma 0,75 gitu, karena brokernya berbeda gitu ya. Nah, biasa saya sarankan kalau bisa satu aja gitu ya. Jadi satu aja supaya lebih enak gitu. Itu jawabannya. Tapi bisa pilih. Jadi Anda bisa ke broker yang lain boleh gitu ya. Oke, apakah ada minimal waktu untuk withdrawal ya? Misalnya kita hari ini daftar sebagai nasabah baru, lalu minggu depan mau saya stop, apakah saya ambil, apakah mungkin harus, oh enggak ada dana di lock, enggak ada Pak. Jadi Anda masuk, misalnya Anda masuk tadi pagi gitu ya, terus mulai trading nih sampai sekarang gitu ya, terus ada tiba-tiba ada kebutuhan gitu, Anda butuh tarik semuanya, bisa Pak. Anda mau tarik pagi tadi masuk nih, malam mau ditarik bisa gitu loh, nggak harus nunggu. Makanya saya bilang ini dana bebas kita kelola ya, jadi nggak ada dana yang di lock Pak. Maaf, seperti di tempat lain, misalnya di Binomo. Oke. Maaf, saya tidak membahas produk lain, Pak. Ya, kalau Anda mau tanya bedanya produk lain, tinggal search di Google. Ya. Jadi lebih baik kita membahas produk yang di sini keunggulannya apa. Nah, Anda mau lihat keunggulan dan kelebihannya, itu pendapat masing-masing, Pak. Dan semua orang bebas menentukan keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Ya. Terima kasih tapi untuk bertanya, Pak ya. Oke, sekarang lagi OP. Oh, bisa lihat ya, lagi live trading ya, bisa kelihatan nih. Coba saya lihat ya. Kalau memang lagi live trading, sekalian aja nih saya kasih lihat ya. Bener nggak nih live trading ya? Untuk yang masih bertahan, ditunggu sebentar ya. Sebentar lagi akan ada sharing dari seseorang yang sangat luar biasa ya. Nanti kita tunggu. Udah selesai tradingnya. Ya, kita lihat ya. Saya kasih lihat deh, share sedikit deh. Teman-teman, saya mau kasih lihat sedikit live trading ya. Oke, nah ini live trading bisa kelihatan kok. Tunggu, ini bisa kelihatan ya. Nah ini adalah akun saya ya. Ini saya ada di 4 akun dan semuanya start dari akun yang tidak terlalu besar. Nah ini hasil trading hari ini. Tadi kalau lihat live trading sebenarnya kelihatan ya. Nggak tahu. Maaf, ada yang bocor. Oke. Jadi sebenarnya kalau lagi live trading kelihatan di sini ya. Cuman
tradingnya ternyata udah selesai. Tapi ini belum mencapai target ya. Belum mencapai target, ya udah kita tinggal tunggu aja ya. Oke, karena lagi nggak live trading, saya kasih lihat sedikit nih, sedikit ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, Pak, apakah berarti kalau mau balik modal harus ngajak-ngajak? Jawabannya enggak, teman-teman ya. Saya ngomong jawabannya enggak, kenapa? Saya kasih lihat sebuah akun yang dia tidak pernah ngajak-ngajak ya. Dia benar-benar melakukan trading sebagai seperti investor ya, karena dia tidak pernah, dia trading untuk dirinya sendiri ya. Kita lihat sama-sama. Bisa kelihatan ya. Nah, dia trading dari tahun 2020 bulan 6 ya, mulai dari start dari paket yang namanya Pro Trader, trader ya, dari trader 45 juta, kemudian dia putuskan untuk menambah ya, untuk menambah di deposit mentoknya di 18.020 ya. Dan dia bilang aku nggak mau nambah lagi. Oh yaudah nggak apa-apa ya, nggak mau nambah lagi. Kita lihat nih profitnya udah berapa tuh, profitnya udah segini gede ya. Ya, sebenarnya dana yang sudah dia withdraw sudah lebih besar daripada apa yang dia depositkan. Sementara dia masih punya balance 24.000 ya. Jadi masih besar sekali ini, kita lihat nih. Tuh 24.000 ya. Dia punya duit masih segitu, padahal dia sudah narik melebihi apa yang dia sudah depositkan. Dan kalau kita lihat, nah kita lihat history minggu lalu ya. Tuh ya. Di balance-nya ini dia cuman ada pembagian, tapi dia nggak pernah dapat deposit tambahan. Ya, artinya apa? Dia hanya melakukan investasi aja, tapi duitnya kembali. Ya, nah ini salah satunya, gitu teman-teman. Nah, oke, ini salah satu sharing dari MetaTrader-nya ya, jadi kita bisa lihat langsung. Oke, ada pertanyaan tambahan nggak ya? Coba saya lihat dulu sebentar. Kalau enggak, kita langsung masuk ke testimoni. Pertanyaan kita batasin ya. Takutnya nanti yang testimoni udah mau keluar nih. Coba kita lihat. Oke, sekarang lagi OP. Pak Paul, tolong jelaskan bagaimana caranya supaya satu orang punya 4 akun, 4 broker yang berbeda. Tinggal daftar aja, Bu. Ya, tinggal ini Bapak atau Ibu, maaf. Tinggal daftar aja. Misalnya Max Global ya daftar Max Global, tapi deponya masing-masing ya. Depo di Max Global belikan robot gitu ya. Lalu depo di Centrate belikan robot. Depo di tempat lain belikan robot. Cuman gitu aja caranya ya. Tanyakan ke pengundangnya ya. Lalu untuk awal gabung minimum berapa? 9 juta rupiah Pak. 1,5 juta untuk e-booknya, 7,5 juta untuk deposit di broker, udah 9 juta gitu ya. Lalu ada pertanyaan lagi, misalnya mau daftar paket eksekutif kan ada promo bisa 80%. Oke. Misalnya eksekutif 1, depo promonya 10.000. Apakah ketahanan modalnya bisa sampai 80%? Yaitu 8.000 untuk eksekutif 1, atau ketahanan modal harus tetap 10.000. Nah, eksekutif 1, 10.000 itu sudah 80%. Jadi jangan dikurangin lagi ya. Kalau dikurangin lagi itu udah nggak jalan. Jadi 80% itu sudah di 10.000. Karena aslinya eksekutif 1 adalah di 12.500. 80%-nya 10.000. Jadi nggak bisa kurang lagi ya. Gitu. Oke, Pak, dengan broker yang berbeda, ini kalau udah pertanyaan terakhir saya stop ya. Soalnya jamnya sudah hampir 9:30 di Bali, ya biar nggak kemalaman. Akan ada minggu depan ya. Pak, dengan broker yang berbeda, kenapa profitnya bisa beda? Padahal pakai robot yang sama. Simpelnya begini Pak, beda bank, beda kurs. Ya, jadi modalnya berbeda, spreadnya masing-masing Pak. Jadi beda broker, beda spread. Ya, jadi dapat harga dasarnya beda-beda. Makanya hasilnya beda-beda Pak. Kayak Bapak beli dolar di Bank BCA misalnya sama Bank BNI, hasilnya pasti berbeda. Karena harganya beda, rate-nya berbeda ya. Menu di mana Pak Paul tradingnya? Oh, Anda tanya grafik trading. Oke. Pak Andrip sudah join ini berarti ya. Kalau sudah join, ini sebenarnya Bapak harus tanya ke pengundangnya ya. Tapi kalau ngomong grafik, ya saya tunjukin deh ya. Saya tunjukin sedikit. Tapi sebenarnya nggak usah dilihat karena tradingnya kita nggak lihat grafik lagi gitu ya. Grafik ya tinggal lihat ke sini Pak nih. Ini grafik nih. Ya, jadi kebetulan saya pakainya Android
Anda tinggal klik icon kedua dari kiri bawah, ya itu grafik ya. Candlestick-nya kan kelihatan semuanya ya. Seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan kita stop ya. Sebentar lagi ya. Masalah gini, Pak. Upline saya bilang nggak bisa pilih broker. Broker dipilihkan PT SMI. Satu orang, wah ini tanyakan ke upline-nya masing-masing ya, Pak. Mungkin grupnya beda ya. Jadi bukan saya yang untuk menjawab. Oke. Kalau depo 9 juta, profitnya per bulan berapa, Pak? Tadi saya udah jelaskan. Ya, kalau mungkin ini ada masuknya telat, kita lihat di belakang. Kita lihat lagi minggu depan ya. Sudah saya jelaskan, Pak, profit per bulan berapa tadi. Tergantung target kerjanya tercapai berapa ya. Pertanyaan terakhir. Untuk robot tadi saya lihat ada versinya. Jika ada upgrade versi, apakah ada biaya lagi? Apakah biaya robot dikenakan sekali saja selama bergabung? Sekali saja, Pak. Sekali saja, profitnya berkali-kali, Pak. Dan upgrade dilakukan oleh perusahaan dan itu free of charge ya. Jadi ini asiknya, Pak. Perusahaan benar-benar di pihak kita. Kenapa demikian? Kalau kita tidak mendapatkan profit, perusahaan tidak mendapatkan sharing profit. Jadi perusahaan tentu akan update robotnya sesuai dengan kondisi market ya. Tapi update itu nggak bisa 1, 2, 3 update gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena pemantauan market dan mengubah kebiasaan trading itu benar-benar membutuhkan waktu. Dan keamanan itu yang nomor 1. Jadi makanya benar-benar harus dilihat, dicoba, setelah yakin baru dilakukan update. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Cukup banyak pertanyaannya dan mudah-mudahan semuanya berguna dan menjawab semua pertanyaan Anda. Martin masih ada? Boleh disambut untuk testimoni kedua? Oke, kayaknya Martin sudah lewat. Nah, kalau gitu kita langsung aja ya. Untuk testimoni kedua, ini dari seorang komandan ini ya. Seorang komandan ya, jadi boleh dibilang beliau adalah seseorang yang menempati posisi sebagai branch manager ya di sebuah perusahaan distributor ya dari tahun 2009. Namun saat ini benar-benar full di Auto Sultan, berarti full automatic trading gitu ya. Pendidikannya pun pendidikan yang tinggi ya, S3 ya. Oke, nggak lama-lama lagi kita sambut Pak Jerry Cahanta. Silakan Pak Jerry. Oke, malam Pak Paul. Malam Pak. Malam. Ini saya kena tembak oleh Pak Paul ini. Oke, perkenalkan nama saya Jerry. Saya tahun 96 lulus pendidikan S3 kan tadi Pak Paul bilang ya. SD, SMP, SMA Pak. S3. Wow, tinggi banget ya Pak. Jadi SD, SMP, SMA. Ya, saya lulus SMA tahun 1996. Itu pertama kali saya ingat gaji saya cuma 150.000. Waktu itu 150.000. Nah, perjalanan seiringnya waktu tahun 2004 saya pindah kerja ke perusahaan yang lain, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang distributor. Setelah itu 2009 saya pindah ke perusahaan yang lain lagi dengan jabatan yang sedikit meningkat, sebutannya branch manager gitu ya, atau bahasa Maduranya kepala cabang gitu ya. Itu di perusahaan distributor juga. Jadi selama saya kerja ini cuma 3 kali pindah kerja, karena saya orangnya tidak terlalu suka pindah-pindah. Dan 2021 saya memutuskan resign karena saya pikir waktu saya sudah saya abdikan ke orang lain. Itu selama 24 tahun saya bekerja. Waktu saya untuk keluarga saya habiskan. Karena saya pagi kerja pulang malam. Apalagi kalau akhir bulan. Karena di dunia distributor adalah dunia sales dan marketing. Jadi bisa jadi pulang jam 6 pagi, jam 9 atau jam 8 berangkat kerja lagi. Itu kalau akhir bulan ya. Nah, jadi seperjalanan ini saya merasakan manfaat yang luar biasa dari bisnis auto profit. Nah, ini bisnisnya Pak Paul nih ya. Nah, kalau
pengen tahu kapan saya ikutnya gitu kan ya. Jadi sebenarnya saya tahu bisnis ini itu dari seorang teman pada waktu bulan Juli tahun 2019 kemarin. Dia memperkenalkan robot ini ke saya, namun saya tidak langsung menerimanya. Karena saya pikir, apa ini robot? Trading, waduh saya nggak paham trading juga. Saya tahunya pokoknya kerja ikut orang dapat gaji setiap bulan titik, udah selesai. Ngapain harus investasi ke sini ke situ, apalagi nggak ada uang yang bisa diinvestasikan. Ya, karena kalau sebagai karyawan tahu sendiri, gajian tanggal 1 mungkin tanggal 20 udah habis sebenarnya. Kalau bisa tanggal 25 udah pinjam koperasi gitu ya. Tanggal 1 gajian lagi, sebagian dibayarkan koperasi, sebagiannya lagi dipakai kebutuhan. Nah, itu yang membuat akhirnya saya memutuskan udah nggak usah kerja lagi deh. Nah, Juli 2019 saya diperkenalkan, saya nggak langsung ikut, tapi karena kebutuhan keuangan yang sangat mendesak, akhirnya saya mesti mengambil suatu langkah untuk menambah sumber penghasilan baru. Dan saya tidak terlalu percaya dengan apa yang namanya tidur dapat duit, kan gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan ke teman saya, yuk saya ingin tahu kantornya deh. Oke, kantornya ada kok di Surabaya. Oke, yuk Surabaya kalau gitu. Kita lihat, karena kebetulan saya posisi di Jember, Bapak Ibu. Nah, saya kantornya di Surabaya, di Pakuan Tower. Sebelahnya Tunjungan Plaza 6. Saya naik kantornya, terus saya mencoba mengetahui, oh ini kantornya, oke. Terus ada beberapa orang di sana yang mengatakan bahwa ini kantor milik sendiri, kita nggak sewa. Ah masa? Saya bilang gitu kan, karena biasanya setahu saya kalau perkantoran itu seringkalinya disewa-sewakan. Nah terus saya bilang sama orang kantor itu bahwa kalau Bapak nggak percaya, Bapak coba nanya di depan itu ada marketingnya. Karena saya ingin tahu, saya nanya, apa betul kantor ini milik sendiri? Pak, jangankan kantor ini, Pak. Satu lantai ini, Pak, itu tidak boleh disewakan, Pak. Jadi kalau mau menempati kantor ini, di lantai ini, eksklusif lantai ini, kalau mau ditempatin kantornya harus sesuai dengan hak miliknya kantor tersebut. Jadi tidak boleh disewakan, harus dijual dulu, dibeli dulu, baru boleh ditempati. Wow. Tapi buat saya, masa sih sehebat ini? Saya akhirnya memutuskan diri untuk melangkah langsung ke kantor pusatnya di Soho Capital. Dan kebetulan waktu di sana saya kebetulan ketemu sama ownernya Pak Andreas. Saya ngobrol panjang lebar dengan orang yang tidak punya uang seperti saya, yang dananya tidak besar seperti saya. Beliau bisa memberikan pengertian, bisa memberikan jawaban, bisa memberikan ulasan-ulasan yang menurut saya masuk akal banget gitu. Dan akhirnya waktu itu pun langsung saya memutuskan, karena kebetulan saya juga melihat salah satu video. Saya waktu itu melihat di YouTube, saya coba-coba robot trading itu apa sih? Saya coba robot trading forex. Ketemulah YouTube-nya Kang Arga Rizkian. Saya melihat, loh ini bisnisnya sama kayak kamu nih, robotnya nih. Oh iya sama. Oke deh, ketemu sama itu si Arga dok sekalian. Nah kebetulan saya di Jakarta, saya ketemu juga dengan Kang Arga Rizkian. Beliau adalah founder dari Auto Sultan. Dan sejak itu saya pulang ke Jawa Timur, saya langsung putuskan bergabung. Dan saya langsung menempatkan sejumlah dana. Waktu itu juga karena dananya nggak banyak, saya menempatkan hanya 9 juta. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke Paul sama ke Pak Paul sama ke pengundang Bapak Ibu ya. Ini 9 juta kok sekarang berani resign kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pahami, 24 tahun saya bekerja, gaji saya terakhir itu range antara 15 sampai 20 juta per bulan. Ya. Tadi Pak Paul juga sudah singgung bahwa ini ada resellernya gitu kan ya. Nah, saya kerjain full bisnis ini mulai bulan Februari 2020 dengan saya masih bekerja, dan hasil Januari 2021 kemarin saya memutuskan untuk resign itu
karena ternyata income saya sudah hampir menyentuh angka 2 sampai 3 kali lipat dari income saya yang 24 tahun itu bekerja. Itu. Nah, cuman kalau Bapak Ibu nanya atau Pak Paul nanya, jangan nanya nih Pak ya. Berapa income-nya sekarang? Jangan Pak, Bapak udah tahu lah income-nya sekarang berapa ya. Jadi itu yang saya lakukan dan itu yang saya ikutin dan saya merasa bahwa ini bisnis yang luar biasa. Ini bukan hanya sekedar robot, ada passive income, ada active income. Ya. Menurut saya Bapak Ibu bisa putusin segera ya, karena saya memegang kata-kata ini dan ini merasuk di dalam diri saya dan beberapa member-member saya ya. Kebetulan member saya juga sudah lebih dari 500 orang ya. Puji Tuhan itu bisa membuat financial freedom saya untuk saat-saat ini ya. Itu ada satu kata yang saya pahami sampai hari ini yaitu ragumu adalah rugimu. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu terus, nggak mau mutusin sekarang, mutusin bulan depan, mutusin tahun depan, mutusin 10 tahun lagi, itu adalah kerugian Bapak Ibu semuanya. Jadi menurut saya putuskan minimal ambillah paket yang 9 juta dan Bapak Ibu tidak akan pernah rugi. Karena apa? Karena 9 juta itu kalau Bapak Ibu nggak apa-apain, 4-5 bulan akan kembali lagi ke 9 juta kok. Nggak akan hilang. Ya, jadi itu sedikit testimoni dari saya Pak Paul. Terima kasih. Yes, mantap banget Pak Jerry, terima kasih. Wah, benar-benar ya. Dulu title-nya keren, branch manager, tapi kerjanya kayak robot gitu ya Pak. Nah, itu Pak. Sekarang ngerjain robot ya, robot. Sekarang saya punya pegawai, betul. Iya, hasilnya konsisten melebihi branch manager. Itu aja, nggak usah tanya berapa, tapi ngelebihin branch manager. Jadi kira-kira nasib kita mirip-mirip Pak. Mirip, oke Pak. Mencapai top sales pernah gitu ya, tapi top sales kan naik turun gitu ya. Tapi betul. Sekarang konsisten ya. Konsistennya bukan konsisten sama, konsisten naik ya Pak. Konsisten naik, betul. Tiap bulan naik gaji, betul. Betul. Oke, terima kasih Pak Jerry, luar biasa. Teman-teman, ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan malam ini menjadi peluang yang luar biasa juga buat Anda. Terima kasih Pak Jerry, sekali lagi. Terima kasih Pak Hadi untuk testimoninya. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir dan semua pertanyaannya. Karena pertanyaan Anda adalah jawaban yang luar biasa juga buat kita. Mudah-mudahan presentasi dari saya berguna dan mudah-mudahan ini mencerahkan Anda ke depan. Mari kita merdeka finansial, mari kita merdeka rasa khawatir, dan mari kita profit bersama. Profitkan Nusantara, dan kita selamatkan hidup orang lain dari sini. Oke? Terima kasih semuanya, dan selamat malam. Oke, malam. Ya. Malam. Thanks Pak Paul. Martin masih ada Martin. Soal tadi saya lihat kadang ada, kadang enggak. Selamat malam. Terima kasih ya semuanya. Selamat malam.